بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد hadirin wal hadirat jamaah subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk yang telah menyumbang pada pagi hari ini. Yang pertama dari Hajjah Wagini telah menyumbang 1 juta rupiah ya. Kemudian dari Napi Baru Sekinah menyumbang 50.000 rupiah. Alhamdulillah, mari kita bacakan untuk keduanya, mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, apapun yang niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk keluarga-keluarganya yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diluaskan dalam kuburnya, diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jinan bisirril Fatihah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kajian kita masih pada keutamaan salat ya. Yang berikutnya, para mufassirin atau sebagian daripada para mufassirin di dalam Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini surat apa? Ali Imran. Ayat keberapa? 200. Ya. Ayat terakhir ya. Ya, ini surat Ali Imran ayat 200. Sebagian mufassirin ya dalam mentafsirkan kata-kata wasabiru ay ala salatis subhi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah ala salatis subhi, untuk mengerjakan salat subuh ya. Artinya memang di subuh ini harus membutuhkan kesabaran yang ekstra ya. Jadi kalau tidak sabar
ya malas kita, ya. Berat ujiannya di waktu subuh. Harus berperang dengan setan yang selalu menarik bulu mata kita. Ya, sehingga kalau saya naik masjid, saya lihat anak-anak ini sujud semua. Sujud tidur. Ya, sujud ya. Kerak. Allahu Akbar, ya. Memang ujian berat di waktu subuh. Ya. Jangankan anak-anak, yang tua pun sama. Ya, sehingga jarang orang mau bangun salat subuh. Ya, berat sekali. Nah, makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, ay ala salatis subhi, untuk mengerjakan salat subuh, ya. Wasabiru ala salatiz zuhr, ala salatiz zuhri. Wasabiru ay ala salatiz zuhri. Sama juga zuhur ini, ya, membutuhkan kesabaran juga. Ya, karena di waktu zuhur ini orang lagi capek kerja, ya, lagi capek-capeknya, udah selesai jam 12 kerja harian, paling baik langsung bergelak, ya, selesai makan bergelak, blok. Ini berat juga, makanya ini tetap juga wasabiru, ya, sabar juga, ya. Ya, warabitu ala salatil asri. Warabitu artinya saling mengikat, ya, dalam satu kesatuan, ya. Warabitu artinya jangan bercerai-berai, ya. Ya. Pada salat asar, ya. Wattaqullah ay fi salatil maghrib. Silahkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan salat maghrib, la'allakum tuflihun bi salatil isya. Mudah-mudahan kalian sukses, ya. Ya, dia bahagia dalam melaksanakan salat isya, ya. Jadi firman Allah ini, ya, masuk di sini 5 waktu salat itu, ya. Ini sebagian ulama mentafsirkannya seperti itu. Jadi untuk bisa kelima tadi itu, ya, sesuai dengan salat yang ada 5 waktu, ya. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi buah terakhirnya adalah al-falah, ya, al-falah, ya, kemenangan. Ya, kalau sudah bisa mengerjakan 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka ujung-ujungnya nanti kita akan mendapatkan kemenangan, al-falah, ya. Makanya dalam azan selalu, ya, hayya 'alal falah. Jadi tujuan salat itu didirikan adalah untuk mencapai kemenangan. Mau menang silakan salat, ya. Menang dunia akhirat. Ya, kalau sekedar menang dunia sih, tidak salat pun banyak orang kaya. Tapi apakah itu kemenangan yang hakiki? Tidak. Itu hanya istidraj, ya. Kemenangan yang hakiki adalah di saat kita bisa bahagia dunia akhirat, ya. Kalau kebahagiaan dunia akhirat itu hanya ditempuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat, ya. Wa ruya marfu'an awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah
Fa in saluhat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Diriwayatkan dalam hadis marfu bahwasanya yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah as-salah. Ini yang pertama kali ditanyakan besok. Kalau dia bagus, baguslah semua amalnya. Kalau dia jelek, jeleklah semuanya. Jadi sudah keruan dia. Sebenarnya sudah banyak tanda-tanda keselamatan kita di akhirat kelak dari awal sejak kita meninggal dunia. Siapakah orang yang akan falah, ya, orang yang akan menang nanti mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat waktu dia meninggal dunia juga. Ada tanda-tandanya. Kemudian bisa dia tahu juga oleh yang meninggal itu dari sejak nyawanya baru sampai di tenggorokan. Tergantung siapa yang menjemputnya. Kalau malaikatul azab yang menjemput, naudzubillah, berarti dia itu adalah calon penghuni neraka. Kalau yang menjemput adalah malaikatur rahmah, insyaallah dia termasuk penghuni surga. Dah dari awal. Yang kedua, di saat dia dalam kubur, bisa kita tahu bagaimana akhir kita nanti. Dari kubur sudah ketahuan. Kalau sudah masuk kubur, disambut oleh siksa neraka, siksa kuburan, maka setelah itu nanti akan lebih berat lagi sudah. Ya, menalik kubur tersiksa aja, maka fama ba'dahu asyad. Ya, karena kubur itu juga awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia adalah awal daripada kehidupan akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Dia adalah akhir dari kehidupan dunia. Ya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya lebih gampang lagi. Aman sudah. Fa illam tanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau di sana kita tidak lulus, di sana kita disiksa, maka setelah itu akan lebih berat lagi. Kapan juga kita bisa tahu? Di saat kita dihisab. Belum keluar hasilnya, baru dihisab salatnya saja. Ini salatnya bagus nih. Udah pasti yang lain salat bagus sudah. Tapi kalau salatnya ternyata jelek, ini salatnya ini gimana ini, bolong-bolong nih. Maka amalnya yang lain juga sama. Itu sudah keruan sudah. Kalau salatnya bagus, dia aman sudah. Ya. Kalau salatnya jelek, ini bahaya sudah itu. Makanya dari sekarang kita perbaiki, karena dia berkaitan erat antara salat dengan amal yang lain, sangat berkaitan. Kalau kita sudah bagus cara kita salat, yang lain juga akan ikut bagus dia. Jadi kunci segala-galanya salat ini. Mau ke keluarga kita aman, nyaman, salat di sana dia kuncinya. Mau mendapat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, salat yang bagus, insyaallah. Ya. Ustaz daraan batur jangkan birang telakar sembahyang kan ribut keluarga kan ada konslet berarti. Ruan doang salat. Ruan doang birang. Ya, berarti ada konslet di salatnya. Itu sudah bisa keruan sudah itu. Karena salat itu barometer dari semua amal. Ya, jangan-jangan di salatnya itu ada konsletnya. Anda tahu kita apa itu, apakah karena ria atau sum'ah, atau ada bacaannya yang belum nepas, atau pas sujud doang dan injak telakar. Ya. Ada yang saru birang jaga.
Ya, wallahu alam. Ya. Yang berikutnya, kapan kita bisa tahu juga apakah kita akan selamat atau tidak? Waktu penerimaan kitab. Kalau diterima kitabnya dari arah kanan, maka insya Allah aman sudah itu. Ya, insya Allah itu penghuni surga sudah. Kalau kitabnya dia terima dari arah kiri, maka dia akan ke neraka dulu, mampir di neraka baru nanti ke surga. Kalau dia nerima kitabnya dari belakang, mewara'i zahri, maka dia akan kekal dalam neraka, khalidina fiha abada, naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah itu, jadi banyak tempat kita bisa tahu ya apakah kita nanti akan termasuk orang-orang yang tuflihun ya atau tidak. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahla baitihi dhiqun amarahum bis salah ya wa tilawati hadhihi al-ayah wa tala hadhihi al-ayah wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau keluarga beliau sedang kesulitan, ya mungkin makanan habis, uang tidak ada, ya, ini sudah sulit, ya, maka beliau merintahkan keluarganya, istri-istri beliau untuk sholat, ya. Jadi silakan sholat. Jadi jalan keluar dari kesulitan itu sholat, ya. Kadang-kadang kita ini susah, ya. Banyak kan dalam TV sekarang ini pembunuhan terjadi gara-gara ekonomi. Susah, ya. Ibu tega membunuh anak-anaknya gara-gara dinar sinimpan. Stres jadi akhirnya ya akal sehatnya hilang. Dibunuh anaknya. Allahu Akbar. Sak menulalo nggih. Padahal ibu itu sudah ditaruhkan dalam hatinya kasih sayang pada ibu anaknya. Kenapa tega membunuh anaknya? Ya, karena sudah hilang akalnya. Stres dia. Ya. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Kenapa terjadi begitu kan? Jarang sholat, ya. Gimana cara menghadapi hal seperti itu? Sholat, ya, insyaallah, ya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Ini surat apa? Siapa yang bisa? Surat apa ini? Surat Taha. Masih jauh ya? Belum sampai. Ya. Kan wah apa ada lagu kan? Tunggu sejus. Ada saya lihat di YouTube itu orang yang lebih cepat dari komputer otaknya. Nyerpak kohandan deketuan. Halaman 200 bacakan paling atas langsung. 20 lembar setelah itu baca paling bawah. Allah, dia nak bekelalah-lalah. Namun komputer masih julung ngeloading kan, muter juluk. Internet begitu juga, YouTube lah kurang-kurang sinyal ngonen. Ya. Ini aja ya Allah lebih pintar daripada komputer otaknya. Ya Allah, luar biasa. Dan cara bayar
semele-mele dan pembukaan terbuka. Halaman ini coba 20 sebelumnya. Silakan. Ayat sekian. Ya Allah. Nggih. Berme kebacaan ngeloading otak kan kena. Kita terketuan piduk kali piduk doang mau mikir juluk doh. Payah nongak aja lu. Payah pemeni-meniman. Allahu Akbar. Ini aja sistematis jama otak. Tang. Ya itulah Allah ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Kalau bukan mukjizat, sulit bisa dihafal. Ya, orang seperti Najah namanya, yang dengan keterbelakangan, ya otaknya ya ada kekurangan di sana, tetapi di balik kekurangannya dia diberikan kelebihan yang istimewa. Ya Allah, ini berkat Al-Quran, ya. Ya, jadi Allah perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan bersabarlah. Kami tidak meminta rezeki dari kalian, kami yang akan memberikan kalian rezeki. Artinya bukan Allah yang minta, memang enggak. Allah merintahkan kita berzakat bukan untuk Allah, itu untuk sama kita. Ya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami yang memberikan kalian rizki. Kembe susah-susah. Artinya salat dan sabar, insya Allah Allah yang akan memberikan rizki. Ana rintisan. Ini yang ke atas tumbar de kembe. Ya. Nah, terakhir nanti kita lanjutkan lagi, tinggal satu lagi ya. Wa Anas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru ala babi Fatimah radhiyallahu anha idza kharaja li salatil fajr wa yaqul as-salah ya ahlal bait innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya, lewat di depan pintu Siti Fatimah putri beliau, ya beliau menyampaikan as-salah ya ahlal bait, salat wahai keluarga Rasulullah, keluarganya beliau. Ahlul bait artinya keluarga beliau. Ya ahlul bait secara umum beliau sebutkan. Beliau enggak bilang ya ahli atau ya ahla baiti. Ya. Tapi beliau bilang as-salah ya ahlul bait. Salat wahai para keturunan Rasul, ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah menginginkan supaya dihilangkan semua kotoran dari keluarga Rasul, ya. Wa yutahhirukum tathira, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar kesucian, ya. Ya, jadi makanya semua keluarga Rasul itu suci, ya. Ya, tidak ada yang jelek di antara mereka. Ya. Makanya kalau ada pemahaman yang mengatakan bahwa ada di antara istri Rasulullah yang begini-begini, itu paham sesat, ya, paham sesat, ya. Jadi keluarga Rasul semuanya adalah suci, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Indakum soal ayat tulab, fadal. Ya. Apa yang dimaksud dengan kufur
Dan bagaimana cara kita mengetahui apakah orang itu termasuk kufur atau tidak? Ada sebagai barometernya. Kufur dalam Al-Quran dua makna, ada kufur nikmat, ada kufur i'tiqad, ya. Kalau kufur nikmat itu tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, diberikan makan, minum, tapi tidak sholat, ini kufur nikmat namanya, ya. Diberikan hasil bumi yang apa tadi, Ustaz? Ya. Mohon izin bertanya, di suatu musola yang telah diukur dengan kompas, arah kiblatnya tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya, bagaimana hukum kita sholat di sana? Mohon penjelasan. Ya, jadi ada musola setelah diukur pakai kompas kok tidak pas gitu ya. Bagaimana hukum sholat yang sudah lewat? Ya tetap sah. Ya, dia miring-miring sedikit sudah. InsyaAllah, ya. Mudah-mudahan Allah terima sudah. Ya. Ya, cuman ya setelah kita tahu ya silahkan perbaiki. Ya. Ya, tapi dengan kompas saja tidak cukup. Ya, ada ukurannya. Jadi jangan hanya cari utara selatan. Ya, kalau kompas kan hanya utara selatan saja kalau kompas itu. Jadi tidak begitu, bukan barat itulah jadi kiblat, tidak. Tapi dia agak barat ke utara sedikit. Ya, ada kalau sudah ditentukan di sana. Kalau kita orang Lombok sekian, Jakarta sekian, Malaysia sekian, sudah ada. Ada, saya punya itu alatnya. Nah, jadi itu kita pakai ukur ya. Baru ya. Alhamdulillah masjid ini sudah kita ukur seperti itu. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan tidak piwal ya. Ya. Nah, yang sekarang ini kenapa banyak terjadi masjid tidak sesuai dengan garis sapnya? Masjid Dandang itu sap miring. Kenapa terjadi begitu? Karena dulu waktu penentuan arah kiblat dia hanya pakai kompas. Bukan masalah dunia ini bergeser. Oke. Karena kompasnya dulu dia pakai. Dia enggak tahu berapa derajat itu. Dia hanya pakai kompas, sudah ini wah kiblat nih, bat wah nih. Ya wah. Pas wah nih. Ya. Apa yang terjadi? Ya waktu diukur oleh ahlinya, ini salah ini. Ini harus agak miring sedikit ini, sekian ya. Dimiringkan ya. Ada lagi? Apakah perempuan berdosa tidak berjamaah sholat ke masjid karena dekat? Ya, kalau perempuan itu ada kriteria yang dianjurkan ke masjid, yaitu wanita yang tidak akan menimbulkan fitnah dengan kecantikannya. Dia cantik sekali sehingga akan menimbulkan fitnah nanti orang-orang yang naik masjid, maka dia lebih baik di rumah, tidak berdosa. Ya, tidak berdosa dia. Ya. Tapi kalau yang standar biasa-biasa, ya artinya seolah lagu ndek sampai jadi fitnah deh. Ya, pada ruang bikin salainan. Ya, ada masalah. Apakah wanita yang menjadi menyebabkan fitnah itu mendapat dosa? Iya, dia kalau sampai melakukan hal-hal yang membuat orang menjadi ya tertarik pada dirinya, ini juga sama. Bahkan apalagi kalau dia sampai terlalu berpakaian yang minor ya, yang menampakkan kecantikannya, kemolekannya, itu dia dapat 2 dosa malah ya. Bisa dapat 2 dosa. Karena dia mengumbar aurat dan kedua telah merusak
keimanan seorang laki-laki yang tadinya mau khusuk salat burung ngejarin. Demen takbir ni awas gitan le julu. Bukan Allah yang kelihatan, ya Allahu Akbar. Angkan pelik lalu apa-apa semua. Makanya jangan sekali-kali dinampak-nampakkan ya. Ya. Telekung sak gelandur-landur kawi hadis yang pedas apa no. Nane pinaan jilbab, berjilbab pelagu. Wah. Pedas dan apa-apa semua. Ya. Nah itu. Apa lagi? Ada banat sini. Apakah apa ini? Apakah sampah sekarang sarang laba-laba yang ada di apa ya? Sampai oh agak bagusan dan nulis angka. Apakah sampai sekarang sarang laba-laba yang ada di Gua Sur masih sampai sekarang? Kekuatan kena sampai je anda. Wallahi dengan kerah nilai jangkanane. Ya udah ndak ada. Ya laba-laba kan punya umur sebentar dia. Lebih rapuh daripada sering diumpamakan. Sama ilmu nahwu itu lebih rapuh daripada sarang laba-laba ya. Karena bisa berubah-ubah. Apakah orang yang mati pada hari Jumat dan kepalanya hadap barat atau kiblat akan masuk surga? Ya masalah masuk surga aja wallahu alam. Ya, arah soal maling mati tebok malam Jumat. Ya, tapi kan bagaimana dengan hadis itu? Ya, hadis tetap hadis. Ya, tetapi mungkin saja dia mati dalam keadaan tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, ya walaupun mati di hari Jumat, tidak ada artinya. Ya, makanya tidak menjamin kalau secara zahirnya ya. Ya, cuman kalau dia orang mukmin, ya kita husnuzon. Tapi apakah kita berani pastikan? Tidak ada yang bisa memastikan. Apa dalil bahwa kita wajib saling memperingati sama muslim? Kan ya sudah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu dah dalilnya. Kepadamu Nabi Muhammad aku rindu. Apa bahasa Arabnya? Ya, ashtaqu ilaika ya Rasulullah. Nah, itu juga bahasa biasa-biasanya. Kalau bahasa syairnya aja banyak sekali. Ya, dalam serakal itu banyak sekali tentang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kan ungkapan rindu semua. Apa yang kita baca di berjanji itu, ungkapan rindu kepada Rasulullah. Ya, anta nurum fawqa nuri. Itu ungkapan kerinduan kita. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau adalah cahaya. Ya. Di atas cahaya, ya, cahaya. Ya. Ya. Sutur artinya dada kita, di dalam dada. Ya. Masih ada? Ini, apakah benar bahwa saat sujud terakhir mesti diperlama, apalagi jika imam sudah selesai dari sujud terakhir dan sedang tasyahud? Sujud terakhir apakah harus lama? Tidak harus, tapi sunnah.
di sana kita berdoa. Ya, tapi kalau kita salat sendiri, kalau salat berjamaah jangan lama-lama, nanti berduren makmum. Ya. Tapi kalau dia sebagai makmum, dia tambah sedikit, imamnya sudah bangun, tahiyat dia masih tidak masalah, asal jangan sampai ketinggalan, jangan salam imam masih besujudnya. Ya. Temaram mate sombahyang langsung serogo si batur maka hirup teparan mate. Ya. Terus Ya. dia lanjutkan tentang kiblat itu tadi. Ya. Apakah setelah ditentukan arah kiblat yang sebenarnya, kemudian masyarakat sekitar tetap sholat menggunakan arah kiblat yang salah tersebut, sholatnya tetap sah atau diterima? Ya, jadi tergantung prosentase kekeliruan kiblatnya. Kalau hanya sekedar miring-miring sedikit, ya, tapi seharusnya dia segera kembalikan ke mana yang sudah benar, ya. Cuman kadang-kadang ya bekeh jamaah. Ya, tapi kalau sudah sampai beberapa derajat, ya, apalagi kemiringannya sampai salah 15 derajat saja, masih bebekeh aja, itu bisa ndak sah. Kenapa? Memang si kiblat kita bagi orang Indonesia itu bukan Ainul Ka'bah, ya, bukan Ainul Ka'bah. Jadi kalau kita itu arah mana? Arah Saudi sudah cukup sudah. Tetapi kalau sudah 15 derajat, itu bukan ke Saudi lagi arahnya sudah. Ya, bisa saja arahnya sudah ke apa itu, ya, ya selain Saudi, ya, bisa sudah ke Mesir, sudah ke sana dia, ya, atau ke Irak sana, ya. Jadi karena jarak jauh, secara logikanya saja, ya, nanti benang ada lurus begitu tekan seno, ya, piwal sekecet, arak 1 senti dia piwal. Di awal sini mbelin tembus no tekan sana lain samulan no tujud sri piwal lain begitulah. Jadi jangan sepelekan itu arah kiblat itu, ya. Muntuah tukur mau salah aja krisa di itu turut tembe sawah kena, ya. Nah, dia terbekeh. Wah, ya terpindah si papu balok ke lain ni, papu balok lain, deng tahu apa-apa. Dedek papu balok doang, ya. Kadang-kadang belum sampai sana ilmunya. Ada yang layak dengan hidup di zaman Jepang. Deman ketahuan denah pelajari ilmu falak. Bagaimana penentuan arah kiblat. Bukan sih kita meremehkan orang dahulu, tapi ya banyak di antara papu balok sandirman mengenyam ilmu pengetahuan, ya. Kita tetap menghargai mereka, tetapi yang salah ya jangan diikuti gitu, ya. Sakana aja turut, salah aja dendek turut, ya. Sering papu balok bayan. Lumayan sama no, okay? Ya. Lanjut. Ya, apakah boleh kita niatkan 2 orang wanita yang tidak ada perasaan sama kita di dalam surat istikharah? Istiharah kepada 2 wanita yang sama-sama dia tidak merasa cinta, begitu maksudnya? Dia tidak ada perasaan sama dia. Ya, masalah istiharah aja ya bau doang kan. Em cinta ya mendek lagu melem nunas petunjuk jok nenek bau doang. Ya, bau doang. Ya, istiharah itu aja bebas. Kita mau minta, ya. Ya, ternyata walaupun tidak cinta itu terbaik bagi Allah, bisa saja kan? Ya. Lema wasa dua suami istri timbullah, ya, rasa cinta, ya. Enggak? Masih ada? Enggak. Jam 6 kurang 5 menit. Alhamdulillah. Lagu hujan. Tahun dulu masih hujan. Ana fi dinina yan rijalaha ala sunan
وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيه الغرر أمررت كف وأرواد الجيش بماء الهمير على معاشي ومعادي ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.